الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Al-Istiqamah di lokal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat yang di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemuda syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Salah satunya di dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan lakukan kebaikan setelah melakukan perbuatan dosa untuk menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Al-Istiqamah di lokal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung bulan Desember. Sebagaimana biasa di akhir bulan Desember, kadang-kadang banyak orang yang merayakan hari raya agama lain. Apa yang harus kita ketahui? Yang pertama, bahwa agama Islam melarang kita mencampur adukan urusan ibadah atau urusan akidah. Tapi dalam hal muamalah, kita bermuamalah dengan siapapun. Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, itu berlaku untuk semuanya. Dalam hal pergaulan sehari-hari, dalam hal kita memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita boleh bergaul dengan siapapun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Madinah, penduduknya bermacam-macam agama. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, qadima Rasulullah al-Madinah wa ahluha aqlatun minhumul musyrikun wa minhumul yahud wal nasara. Tatkala Rasulullah tiba di Madinah, penduduk Madinah bermacam-macam agamanya. Ada yang musyrik, ada yang Yahudi, dan ada juga yang Nasara. Di Madinah saat itu terkenal ada 4 perkampungan orang Yahudi. Yang pertama ada Bani Nadir, yang kedua Bani Quraidah, yang ketiga Khaybar, yang keempat adalah Badan. Mereka hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka dilindungi karena mereka taat kepada aturan. Makanya Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, "Man adza dzimmiyan faqad adzani." Siapa yang mengganggu orang non-muslim yang tinggal di Madinah, maka dia sudah mengganggu aku. Orang non-muslim itu ada 4 macam dari segi aman dan tidaknya kita dengan mereka. Yang pertama adalah kafir.
kafir dhimmi. Kalimat kafir itu dalam bahasa Arab artinya orang yang menutup hatinya dari Islam. Kafar itu adalah menutup. Kalau kita kenal filmnya ban, itu namanya kafar bahasa Arabnya, karena dia menutup ban. Jadi kafir adalah orang yang menutup hatinya, bukan kalimat yang negatif di dalam Islam. Orang yang kafir, orang yang menutup hatinya dari hidayah Islam, itu ada 4 macam. Yang pertama kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di tengah mayoritas muslim, yang ikut taat kepada aturan dan damai bersama kita. Mereka kita perlakukan yang sama dengan orang muslim. Kita boleh bertegur sapa dengan mereka, boleh kita mengunjungi mereka. Bahkan kalau ada yang meninggal pun boleh kita kunjungi. Nabi kita Muhammad SAW pernah suatu hari sedang duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ada jenazah orang Yahudi lewat. Nabi langsung berdiri. Sahabat bertanya, kata sahabat, "Alaysa Yahudiyan? Bukankah ini jenazah orang Yahudi?" Apa kata Rasulullah? "Alaysa nafsan? Bukankah dia manusia?" Dalam hal kemanusiaan kita perlakukan yang sama. Kita hormati, kita hargai, kita tak boleh mengganggu siapapun. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Tetangga di situ berlaku untuk semuanya. Kita Islam tidak pernah mengajarkan mengganggu siapapun. Gak boleh kita mengganggu siapapun, walaupun itu non-muslim sekalipun, selama mereka damai bersama kita. Yang kedua adalah kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di luar wilayah Islam, yang ada perjanjian damai dengan kita, dan kita gak pernah saling berperang dengan mereka. Seperti orang kafir yang tinggal di Singapura, orang kafir yang tinggal di Filipina, orang kafir yang tinggal di Australia. Mereka bertetangga dengan kita, tapi kita ada perjanjian damai, gak pernah saling serang antara kita. Maka kita pun gak boleh menyerang mereka, kita pun gak boleh nyakitin mereka. Kita ada perjanjian damai dan tidak boleh kita menginvasi mereka atau kita menjajah mereka, karena ada perjanjian damai. Itu kafir mu'ahad. Mu'ahad dari kata ahdun, janji. Mu'ahad saling berjanji untuk tidak mengganggu. Yang ketiga adalah kafir musta'man. Musta'man dari kata aman, yaitu orang kafir dari luar wilayah Islam. Dia datang ke negeri Islam dan diberikan jaminan oleh negara atau diberikan jaminan oleh keluarganya. Ada orang keluarga kita yang muslim, lalu ada keluarga yang non-muslim datang ke negeri kita dan dijamin oleh keluarganya, ini saudara saya, jangan diganggu, maka kita tidak boleh mengganggunya. Ataupun orang non-muslim yang datang ke sini dan dijamin oleh negara atau dijamin keamanannya oleh negara, atau yang meminta suaka politik misalnya, maka tidak boleh kita ganggu sama sekali. Itu kafir musta'man. Ada banyak orang kafir musta'man yang datang dari luar wilayah Madinah, datang ke Madinah, Nabi jamin mereka. Nabi jamin tak boleh diganggu sama sekali. Yang keempat adalah kafir harbi. Yang kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi umat Islam, yang mana kalau kita datang ke tempat dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Nah ini seperti yang terjadi di Israel misalnya. Maka mereka adalah kafir harbi yang memerangi kita. Kalau kita sedang diperangi atau diserang, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk tetap di tempat, jangan mundur. Itulah yang ada dalam Islam terkait dengan jihad. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan kepada mereka yang diperangi untuk berjihad dalam rangka membela diri. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi, kata Allah. Jadi ayat-ayat terkait dengan jihad bukan ayat yang menyerang, tapi ayat yang membela diri. Makanya peperangan yang terjadi antara Rasulullah dengan orang-orang non-muslim umumnya terjadi di Madinah, karena orang-orang Islam yang diserang. Bukan terjadinya di Mekah, bukan orang Islam yang datang ke Mekah, bukan orang Mekah yang datang ke Madinah menyerang orang Islam. Di dalam Islam, kalau ada musuh yang datang, haram hukumnya untuk mundur. Haram untuk hukumnya untuk mundur. Kata Allah, "Wasbutu," tegar di tempat, tetap di tempat. 100 bisa mengalahkan 200. Itu yang ditakuti oleh orang muslim. Orang Islam pantang mundur kalau diserang. Kalau dijual kita siap beli, kalau diserang kita siap hadapi. Itu yang ada di dalam Islam terkait dengan jihad. Bukan kita menyerang orang siapapun. Makanya mayoritas negara, mayoritas atau semua negara yang mayoritas penduduknya muslim, umumnya orang non-muslim aman. Kenapa? Karena orang Islam sudah diajari toleransi, sudah diajari untuk tidak mengganggu siapapun. Islam sudah mengajari umatnya untuk tidak mengganggu siapapun. Makanya semua negara Islam yang minoritas itu aman. Yang justru terbalik, kalau kita yang minoritas itu kita diganggu. Seperti misalnya yang di Uighur, ya, dan di negara-negara India misalnya kita
dijajah, kita diganggu, dan kita disakiti, bahkan dibunuh. Itu yang terjadi. Tapi kalau mayoritas Muslim, insya Allah non-Muslim selamanya akan aman. Kenapa? Karena Islam adalah agama damai. Islam itu sendiri artinya selamat. Islam dari kata selamat, Assalamualaikum. Islam adalah menyebarkan keselamatan. Jadi dalam hal pergaulan, Islam tidak pernah mengajarkan untuk mengganggu sama sekali. Dalam hal muamalah, kita dibolehkan bergaul dengan orang non-Muslim. Nabi pernah berteman dengan Safwan bin Umayyah sebelum dia masuk Islam. Safwan bin Umayyah dulu adalah pembesar orang kafir. Dia pernah berteman dengan Rasulullah SAW. Pernah suatu peperangan, Nabi pinjam pedangnya Safwan. Nabi mengatakan kepada Safwan, "Ya Safwan, saya pinjam pedangmu, saya mau berperang." Kata Safwan, "Apa sebab ya Muhammad? Dia mau ngambil pedang saya." "La," kata Nabi, "bal ayatul madmunah. Ini aku pinjam dan aku akan jamin balik lagi kepada engkau seperti semula." Jadi itu Nabi berteman dengan Safwan walaupun akhirnya dia masuk Islam. Nabi juga pernah berhutang kepada orang Yahudi. Pernah suatu hari ada sahabat datang kepada Rasulullah dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini keluarga pun tidak ada yang bisa mereka makan." Rasulullah langsung panggil Bilal. "Bilal, coba lihat di gudang, ada sesuatu?" Kata Bilal, "Tidak ada ya Rasulullah." "Coba carikan pinjaman." Akhirnya ketemulah Bilal kepada orang Yahudi, ketemu orang Yahudi yang menawarkan pinjaman atau menawarkan hutang. Tapi dia tidak mau memberikan hutang sampai digadaikan sesuatu. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada orang Yahudi menawarkan hutang, tapi dia mau minta gadai sesuatu." Kata Rasulullah, "Ini baju besi saya bawa kepadanya, katakan bahwa itu akan saya ambil lagi di saat saya bisa melunasi hutangnya." Nabi berhutang kepada orang Yahudi. Nabi juga pernah menerima hadiah dari orang Yahudi. Tadi ada salah satu dari perkampungan Yahudi di Madinah. Itu namanya Fadak, pembesar Fadak, Abimu Fadak. Pernah datang kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Datang kepada Rasulullah, dia membawa 4 ekor onta, perhiasan dan makanan berupa gandum dan lain-lain. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ini hadiah buat diri." Akhirnya Rasulullah panggil Bilal, "Bilal, bagikan." Bilal adalah juru kunci gudangnya Rasulullah SAW. "Bilal, ini bagikan, aku tidak akan berangkat dari tempat sholatku ini, dari mihrabku ini sampai itu habis." Akhirnya dibagikanlah oleh Bilal. Saking banyaknya 4 ekor onta, perhiasan, makanan, saking banyaknya sampai 3 malam itu nggak habis dan Rasulullah menginapnya di masjid. Sampai malam yang ketiga habis isya, selalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, mana fa'alta? Apa yang sudah kau lakukan tentang hadiah kemarin itu?" Kata Bilal, "Belum habis ya Rasulullah." Malam kedua begitu juga, malam ketiga baru habis. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, "Allahu Akbar." Nabi pun langsung mengganti 3 malam yang harusnya diberikan giliran kepada istri-istrinya Rasulullah di malam itu juga. Rasulullah SAW hidup bersama Abu Talib. Hingga dia wafat menjelang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nabi hidup sebagai Nabi sebagai Rasul di Mekah itu selama 13 tahun. Hampir 10 tahun Rasulullah hidup bersama Abu Talib. Abu Talib adalah non-Muslim, meninggal tidak dalam keadaan Islam, tapi berteman dan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah bahkan dari sejak kecil, sejak wafatnya Abdul Muttalib itu diasuh sama Abu Talib, pamannya beliau, dan pamannya beliau malah tidak masuk Islam. Kenapa tidak masuk Islam? Itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam adalah diajarkan oleh pamannya. Kenapa Rasulullah tidak pernah melihat ayahnya Abu Abdullah? Kalau seandainya ayahnya Abdullah pernah hidup, jangan-jangan Abdullah yang ngajari Rasulullah tentang ajaran Islam. Kenapa Rasulullah tidak hidup dengan kakeknya Abu Muttalib dalam waktu yang lama, hanya sekitar sampai usia 6 tahun? Kenapa? Jangan sampai ada yang mengatakan Abdul Muttalib yang mewariskan ilmu tentang Islam. Rasulullah dilahirkan tanpa bisa membaca dan menulis, gak bisa membaca, bahkan satu huruf pun Nabi gak bisa membaca. Maka Nabi Talib saat disuruh membaca oleh malaikat Jibril, Nabi jawabannya adalah maka Nabi Talib saya gak bisa membaca. Kenapa? Ada hikmahnya supaya jangan ada yang mengatakan bahwa ajaran Islam itu adalah dibaca oleh Rasulullah dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi itu didatangkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab. Yang tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa membuat dengan bahasa yang sama. Yang paham bahasa Arab, bahasa Al-Quran tidak sama dengan bahasa manusia. Tidak sama dengan bahasa manusia. Jangan dikira itu bahasa Arab seperti bahasa kita. Tidak. Tidak mungkin seperti bahasa kita. Kita membaca Al-Fatihah 17 kali minimal dalam satu hari satu malam, tidak pernah bosan sama sekali. Kenapa? Karena kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang kita nggak pernah bosan membacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, kami jadikan Quran mudah dibaca dan mudah dihafal. Sadarkah kalian? Itu hanya Quran, tidak ada kitab yang lain. Kalau bahasa yang lain, bahasa manusia satu lembar saja kan bisa kita menghafalnya tanpa salah satu huruf pun. Tapi Quran banyak yang hafal tanpa salah satu huruf pun sebanyak 600 halaman. Sebanyak 600 halaman. Jadi itu adalah Quran. Jadi kita di dalam Islam diajarkan untuk berbuat baik dengan sesama, tidak pernah diajarkan untuk memusuhi. Jangan khawatir orang Islam akan menyerang orang non-Muslim. Kalau ada yang mengebom-gebom, itu bukan ajaran Islam dan bukan dia dapatkan dari Islam. Itu adalah tak lebih daripada orang yang mengatasnamakan Islam. Karena ajaran Islam adalah agama damai, yang damai dengan siapapun. Siapapun mengakui bahwa ajaran Islam tidak pernah mengajari memusuhi siapapun. Terkait dengan urusan agama, urusan akidah, kita tak boleh campur aduk. Dalam hal akidah, dalam hal orang mau merayakan agama lain, silakan, tidak mengganggu. Arti daripada toleransi adalah tidak mengganggu. Arti adalah toleransi adalah tidak mengganggu. Rasulullah SAW waktu di Mekah pernah ditawari oleh penduduk Mekah untuk bergantian beribadah. Ya Muhammad, kita gantian ibadah. Sekali kamu ibadah bersama kami, sekali kita beribadah bersama kamu. Sekali kamu menyembah Tuhan kami, sekali kita menyembah Tuhan kalian. Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir. Kalimat kafir datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita celah apapun kalimat dalam Quran, tak boleh kita celah, itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai orang-orang kafir, orang yang menutup hatinya dari hidayah. Kalau diterjemahkan seperti itu bukan negatif. Katakan wahai orang-orang kafir, orang-orang yang menutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa kalian sembah. Wala antum 'abidun ma aku, kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma abadtum, aku pun tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abidun ma aku, kalian pun tidak perlu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian itu maknanya adalah silakan beribadah. Bagi kalian agama kalian yang kalian yakini, silakan kalian lakukan. Walakum dinukum waliyadin, dan bagiku agamaku dan aku pun berhak untuk beribadah sesuai dengan agamaku. Di dalam Islam bahkan kalau kita punya orang tua sekalipun non-Muslim, tetap kita wajib berbakti muamalah. Berbakti hubungan, kita menjaga orang tua saat sakit, kita jenguk orang tua, kita bahagiakan orang tua. Itu urusan muamalah. Kalau muamalah tidak dilarang sama sekali. Bahkan orang tua memaksa kita murtad sekalipun, tetap kita berbakti, tapi jangan taatin apa yang mereka perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza hadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau kedua orang tua memaksamu untuk murtad sekalipun, jangan taati perintahnya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbakti dan berteman dengan mereka, tetap kalian dekat dengan mereka. Wa shahib dari kata sahib berteman, tetap berteman dengan mereka, tetap kalian bersama-sama mereka. Jangan tinggalkan orang tua gara-gara dia Muslim, jangan tinggalkan gara-gara dia beda agama. Urusan agama masing-masing, tapi urusan muamalah pergaulan sehari-hari boleh kita sama-sama. Jadi kita boleh bertetangga dengan orang Muslim. Tunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak, agama yang mengajarkan akhlak budi pekerti kepada siapapun. Terkait dengan ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk memperhatikan tetangga, itu berlaku untuk orang Muslim dan non-Muslim. Kita tak usah mencampurkan urusan agama. Mereka yang mau Natalan silakan Natalan, kita pun gak perlu datang, gak perlu ikut serta merayakannya, dan gak perlu juga mengucapkan selamat Natal, karena itu gak terlalu penting untuk kita, karena itu urusan agama mereka. Tapi di saat kita bergaul, ya boleh bersenang-senang. Ustaz, pas hari Natalan boleh gak kita liburan sama-sama? Boleh, silakan. Itu muamalah namanya, senang-senang bersama, silakan. Ya, bukan karena senang-senang hari Natal, bukan, tapi karena itu hari libur, kita manfaatkan untuk bersama. Silakan. Kita bukan merayakan hari Natal, tapi kita berlibur bersama, boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Tapi kalau berliburnya ke gereja, nggak boleh. Itu saja yang perlu kita bedakan.
Kalau kita liburan sama-sama makan sama-sama, Ustaz, saya di hari raya, di hari Natal tidak dikirimin biskuit, silakan, karena biskuit adalah makanan halal. Kalau kita dikasih hadiah, sebagaimana Rasulullah menerima hadiah dari ibu besar pada, lihat hadiahnya apa. Kalau hadiahnya barang halal, maka halal. Kalau hadiahnya barang haram, maka nggak boleh diterima sama sekali. Kalau mereka kasih kambing boleh, tapi jangan kambing yang sudah disembelih. Kalau kambing sudah disembelih, khawatir mereka disembelih atas nama Yesus Kristus. Tapi kalau mereka kasihnya kambing yang hidup, kita sembelih sendiri atas nama Allah, maka halal buat kita. Gak ada masalah di situ. Jadi Islam adalah agama yang sangat terbuka. Tidak pernah Islam melarang kita bergaul dengan siapapun, dengan agama apapun. Islam tak pernah menganjurkan kita untuk menyerang, menyakiti. Dalam Islam